Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjelaskan dan membahas tentang bab 5 yang sumber-sumber dana bank dan kegiatan mengalokasikan dana bank. Berikut penjelasannya. Dana bank. Yang pertama, dana sendiri yaitu atau modal. Di dalam dana sendiri atau modal ada setoran pemegang saham, cabang laba, laba ditahan, dan tidak ada bunga. Yang kedua, dana masyarakat atau utama, yaitu giro, tabungan, deposito, sumber terbesar bank. Yang ketiga, dana lembaga lain, yaitu BI, antar bank, luar negeri, SPBU, sifat sementara dan lebih mahal. Yang kedua, perbedaan simpanan. Giro yaitu bunga rendah, bisa diambil kapan saja, murah bagi bank. Tabungan, bunga sedang, fleksibel. Dan yang ketiga, deposito, bunga tinggi, ada jangka waktu, mahal bagi bank. Yang ketiga, pengertian giro dan cek. Giro merupakan simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Penarikannya dengan cek, dilihat giro, atau pemindahan bukuan. Serta cek merupakan pemerintah tanpa syarat dari nasabah ke bank untuk membayar sejumlah uang. Syaratnya ada dana, tanda tangan, tanggal, nama bank, dan lain-lain. Tujuan penarikan cek, syarat agar cek dapat dicairkan. Yang pertama, kesesuaian, jumlah uang dalam angka dan huruf harus sama. Kedua, validitas, tanda tangan atau stempel harus sesuai contoh atau speechman. Yang ketiga, masa berlaku maksimal 70 hari setelah tanggal pengeluaran. Yang keempat, kondisi fisik. Cek harus sempurna, coretan atau perubahan wajib ditandatangani pembuat. Kelima, status rekening. Rekening belum ditutup dan dana mencukupi. Jenis-jenis cek. Yang pertama ada cek atas nama, mencantumkan nama penerima dengan jelas. Yang kedua, cek atas unjuk, tidak mencantumkan nama penerima atau siapapun pembawanya bisa mencairkan. Yang ketiga, cek silang, diberi 2 garis silang di pojok kiri atas atau hanya untuk memindah bukuan, bukan tunai. Yang keempat, cek mundur, tanggal yang tertera lebih lambat dari tanggal saat ini. Yang kelima, cek kosong, dana di rekening tidak mencukupi untuk nominal yang tertulis. Penarikan tabungan. Yang pertama, bunga tabungan, buku catatan saldo, penarikan dan penyetoran. Yang kedua, slip penarikan, formulir isian, nama, nomor rekening, jumlah, tanda tangan untuk menarik dana. Yang ketiga, kwitansi, bukti penarikan yang dikeluarkan bank, fungsi mirip slip penarikan. Yang keempat, kartu plastik ATM, kartu untuk menarik uang tunai di mesin ATM secara mandiri. Simpanan deposito atau time deposit. Definisi simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian jatuh tempo. Karakteristik utama, yang pertama memiliki jangka waktu lebih panjang, yang kedua tidak dapat ditarik sewaktu-waktu, yang terakhir penalti, denda jika dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo. Jenis-jenis deposito yang pertama yaitu deposito berjangka memiliki tenor 1, 2, 3, 6, 12 hingga 24 bulan atas nama perorang atau lembaga tercantum di biliet. Yang kedua yaitu sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk tanpa nama, bisa dipindah tangankan atau jual beli. Bunga dapat dicairkan di muka. Yang ketiga yaitu deposito on call, memiliki jangka waktu singkat minimal 7 hari sampai dengan 1 bulan. Pencairan wajib lapor bank 3 hari sebelumnya. Kesimpulannya adalah, bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, serta menyediakan berbagai layanan keuangan. Jenis bank dapat dibedakan menjadi berdasarkan fungsi bank sentral, bank umum, dan BPR, dan kepemilikan bank pemerintah, swasta, dan campuran asing. Peran utama bank mencakup pengelolaan tabungan, pemberian kredit, dan penyediaan layanan keuangan seperti transfer dan pembayaran. Pengertian mengalokasikan dana. Kegiatan bank menjual kembali dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk pinjaman. Teknologi kredit digunakan oleh bank konvensional atau imbalan berupa bunga. Yang kedua yaitu pembiayaan, digunakan oleh bank syariah, imbalan berupa bagi hasil. Etmologi berasal dari bahasa Latin yaitu cedere,
atau yang berarti kepercayaan. Unsur-unsur kredit. Pemberian kredit didasari oleh 5 unsur utama. 1. Kepercayaan, keyakinan bank bahwa dana akan kembali. 2. Kesepakatan, perjanjian tertulis antara bank dan nasabah. 3. Jangka waktu, masa pengembalian yang disepakati. 4. Resiko adanya tanggung jawab untuk waktu yang memungkinkan kegagalan bayar. 5. Balas jasa, keuntungan bank atau bisa disebut bunga atau bagi hasil. Klasifikasi jenis kredit berdasar kegunaan: kredit investasi jangka panjang dan kredit modal kerja operasional. Berdasarkan tujuan: produktif atau menghasilkan, konsumtif atau dipakai, dan perdagangan. Berdasarkan jangka waktu: pendek 1 tahun, menengah 1-3 tahun, dan panjang lebih dari 3 tahun. Berdasarkan jaminan, kredit dan jaminan, dan tanpa jaminan. Prinsip analisis kredit 5C. 1. Karakter, watak sifat kejujuran nasabah. 2. Kapasiti, kemampuan nasabah menjalankan usaha. 3. Kapital, kondisi modal sendiri yang dimiliki nasabah. 4. Kolateral, jaminan yang diberikan. 5. Kondisi ekonomi secara makro dan mikro. Prosedur pemberian kredit: pengajuan berkas, penyerahan dokumen oleh calon debitur, penyelidikan dan wawancara, verifikasi awal hingga akhir, on the spot, peninjauan langsung ke lokasi usaha atau lapangan, keputusan kredit, persetujuan atau penolakan, akad dan realisasi, penandatanganan kontrak dan pencarian dana. Kenapa kredit bisa macet? Pertama, faktor perbankan, analisis kurang teliti atau adanya kolusi. Kedua, faktor nasabah, sengaja mampu tidak mau membayar. Ketiga, tidak sengaja mau membayar tapi tidak mampu karena musibah force majeure. Teknik penyelamatan kredit macet. Pertama, rescheduling, perpanjang jangka waktu atau masa angsuran. Kedua, reconditioning, mengubah syarat, penurunan suku bunga, pembebasan bunga, kapitalisasi bunga. Ketiga, restructuring, penata kembali dengan menambah modal atau equity. Keempat, kombinasi, gabungan dari ketiga langkah di atas. Kesimpulannya adalah kredit adalah motor penggerak ekonomi, namun memerlukan manajemen risiko yang ketat. Dan penjelasan dari kami tentang sumber-sumber dana bank dan kegiatan mengalokasikan dana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.